Halo semuanya, nama saya Monita Michelle Talita Kaunang, mahasiswi aktif semester 4, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unika de la Salle, Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Laut dengan dosen pengampu Seriki Waworga, SHMH. Judul kasus yang saya ambil yaitu sengketa Laut Cina Selatan di Kepulauan Natuna antara Indonesia dengan Cina. Pihak yang bersengketa dalam kasus ini yaitu Republik Rakyat Cina dan Indonesia yang melibatkan Filipina. Cara penyelesaian dari kasus ini yaitu Mahkamah Arbitrase Tetap Internasional nomor 2013/19 tahun 2016 yang melibatkan Republik Rakyat Cina dan Filipina dalam sengketa Laut Cina Selatan memberikan klarifikasi mengenai status pulau, karang, dan hal-hal yang telah dimuat dalam United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. UNCLOS memberikan kejelasan bahwa Nine Days Line dan aktivitas Republik Rakyat Cina di Laut Cina Selatan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum internasional yang berlaku. Namun, kekuatan dari putusan tribunal tersebut membuat Republik Rakyat Cina tetap bersikeras akan posisinya di Laut Cina Selatan sehingga memutuskan untuk tidak mengakui dan tidak mematuhi putusan tersebut. Konsekuensi ketidakpatuhan Republik Rakyat Cina terhadap zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna, yakni menimbulkan tumpang tindih terhadap kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna dengan wilayah yang diklaim Republik Rakyat Cina melalui Nine Days Line. Namun demikian, dengan adanya putusan tribunal tersebut, Indonesia dapat menjadikannya sebagai dasar pernyataan sikap dan mempersiapkan kebijakan strategis terkait. Putusan arbitrase akan membawa dampak kepentingan yang signifikan. Hal ini dikarenakan akan dijadikan sebagai sumber hukum internasional. Ketentuan ini didasarkan pada pasal 38 Statuta International Court of Justice bahwa keputusan pengadilan adalah sumber hukum internasional. Selanjutnya kita masuk pada kronologi kasus atau kasus posisi. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya kasus ini. Antara lain, masuknya kapal Cina ke Laut Natuna tanpa izin, maupun penggantian nama Laut Cina Selatan dengan nama Laut Natuna Utara. Agar lebih rincinya lagi, mari kita membahasnya satu persatu. Yang pertama, konflik Republik Indonesia dengan Cina di Natuna tahun 2016. Pada Maret 2016, konflik antara pemerintah Indonesia dengan Cina terjadi karena ada kapal ikan ilegal asal Cina yang masuk ke perairan Natuna. Pemerintah Indonesia berencana untuk menangkap kapal tersebut. Tetapi proses penangkapan tidak berjalan mulus karena ada campur tangan dari kapal Coast Guard China yang sengaja menabrak KM Kuaifei 10078. Hal itu diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menangkap KM Kuaifei 10078. Susi Pujiastuti yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk melayangkan nota protes kepada Cina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan dalam pertemuan dengan Sun Weide, kuasa usaha sementara Cina di Indonesia. Pihak Indonesia menyampaikan protes keras terhadap Cina atas dua hal. Yang pertama, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kapal Coast Guard China terhadap kedaulatan dan yurisdiksi di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Yang kedua, pelanggaran oleh Coast Guard China dalam upaya penegakan hukum oleh otoritas Indonesia di ZEE dan landas kontinen. Sebulan setelah konflik tersebut, pemerintah Indonesia menganggap persoalan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Coast Guard China di perairan Natuna sudah selesai. Yang kedua,
perubahan nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Pada Juli 2017, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru. Peta baru tersebut menitik beratkan pada perbatasan laut Indonesia dengan negara lainnya. Nama Laut Cina Selatan juga diganti menjadi Laut Natuna Utara. Langkah tersebut diambil untuk menciptakan kejelasan hukum di laut dan mengamankan zona ekonomi eksklusif milik Indonesia. Tetapi, penamaan tersebut dilakukan di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, bukan wilayah Laut Cina Selatan secara keseluruhan. Laut Cina Selatan merupakan wilayah laut semi tertutup yang terletak di sebelah barat Samudra Pasifik dan dikelilingi oleh daratan Asia Tenggara. Yang ketiga, kapal Cina masuk ke Laut Natuna. Konflik terbaru antara Cina dengan Indonesia di Laut Natuna adalah ketika sejumlah kapal asing penangkap ikan milik Cina diketahui memasuki perairan Natuna Kepulauan Riau. Kapal-kapal tersebut masuk perairan Indonesia pada 19 Desember 2019. Kapal-kapal Cina yang masuk dinyatakan telah melanggar Exclusive Economic Zone Indonesia dan melakukan kegiatan ilegal, unreported, and unregulated fishing. Selain itu, Coast Guard China juga dinyatakan telah melanggar kedaulatan di perairan Natuna. Selanjutnya kita masuk ke dalam putusan kasus, yaitu PBB telah memutuskan bahwa klaim Cina atas Natuna tidak sah. Pengadilan Arbitrase Tetap Internasional atau Permanent Court of Arbitrations yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB juga memutuskan bahwa Cina telah melanggar kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan. Hal ini membuat klaim Cina atas ZEE Natuna Indonesia juga tidak sah. Mahkamah juga memberi keputusan bahwa Cina telah mengganggu eksplorasi dan eksploitasi Filipina atas wilayah ZEE Filipina. Secara otomatis, keputusan Permanent Court of Arbitrations ini juga berdampak bagi zona ekonomi eksklusif Natuna milik Indonesia. Berdasarkan kasus sengketa yang telah saya paparkan tadi, menurut analisa saya, putusan yang diberikan oleh Permanent Court of Arbitrations itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sudah jelas bahwa Cina telah melakukan pelanggaran dengan memasuki wilayah perairan Indonesia di Natuna yang masih termasuk sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusif dari Indonesia. Tentunya, hal ini telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.